Sampai sini ada yang perlu dikomentari? Oke. Ini adalah aplikasi beberapa metode geofisika. Dia tolong belum minum. Lagi yo. Ini itu gelasnya. Oke, jadi keputus ya. Bisa mendengarkan saya semua? Bisa Pak, jelas. Oke, jadi kita sudah punya 4 metode geofisika, ya kan? Kemudian beberapa aplikasinya. Jadi kalau Anda lihat di file itu ya. Jadi beberapa metode geofisika peruntukannya untuk apa gitu.
Memang tidak secara spesifik bahwa satu metode hanya untuk satu kasus tertentu itu. Kalau di geofisika itu memang minimal 2 metode gitu ya. Jadi untuk satu target biasanya dibutuhkan paling tidak 2 metode. Kalau Anda lihat di situ, misalkan untuk eksplorasi minyak, Anda bisa gunakan seismik, ya kan, gravitasi, kemudian magnetik, gitu ya. Kalau untuk air tanah, Anda bisa menggunakan seismik, ya kan, bisa menggunakan listrik, ya, bisa menggunakan gravity, ya. Nah, selain memperhitungkan faktor keekonomian, ya kan, biasanya suatu metode geofisika itu dipakai melihat kondisi di lapangan. Ya. Kalau rekan-rekan mau mencari air tanah misalkan di lingkungan pemukiman gitu, ya pasti kita nggak akan mungkin menggunakan metode seismik, ya kan? Kenapa? Kok kita nggak akan menggunakan metode seismik? Kalau kita mau mencari air tanah misalkan di di eh, di sebuah kampung gitu, di pemukiman penduduk, mungkin nggak kita menggunakan metode seismik? Tidak. Kenapa? Mungkin karena air tanah itu nggak dalam-dalam banget gitu, Pak. 14 meter udah ada. Oke, kalau nggak dalam-dalam amat, nggak bisa pakai seismik gitu? Bisa, mungkin. Kalau Mbak Luki tahu di daerah yang tandus gitu, air tanah bisa sampai ratusan kilo loh. Sorry, ratusan meter. Bahkan ribuan mungkin. Oh, itu Pak. Kalau di tanah itu kan nggak bisa pakai suara. Biasanya itu Pak di laut nggak sih Pak yang seismik? Ya, kalau seismik sih bisa di darat, bisa di laut, bisa di mana saja. Kalau yang di laut biasanya digeret pakai kapal gitu kan, yang besar itu. Ya, kalau di darat ya tinggal ditaruh-taruh di kabel di darat gitu. Tapi intinya kalau kita mau mencari air tanah misalkan di lingkungan yang ada penduduknya, ya pasti kita nggak mungkin pakai seismik, ya kan? Karena kalau secara garis besar itu metode geofisika kan bisa dibagi menjadi dua. Ada metode pasif, ya kan? Ada metode aktif. Ya. Kalau Anda lihat tadi ada metode seismik, ya kan? Seismik itu juga ada dua, ada seismik aktif, ada seismik pasif. Tahu bedanya seismik aktif dengan seismik pasif? Nggak tahu Pak. Kalau yang aktif itu kan kita harus memberikan gangguan gitu ya. Kita bisa pakai dinamit, ya kan? Jadi kita ledakkan dinamit, kemudian
gelombang suara tadi merambat ke tanah, balik lagi ke atas, direkam kan gitu kan. Itu kan seismik aktif kan ya. Artinya kita harus punya source-nya. Kita harus punya dinamiknya untuk sebagai medium pengganggu, bahan pengganggunya gitu. Kalau yang seismik pasif, Anda bisa lihat tadi, kalau untuk mengukur ketebalan mantel gitu misalkan. Ya, kita kan tidak mungkin itu kalau pakai pasif ya, kalau sampai ke inti itu. Saya nggak tahu, mungkin kalau sekarang mungkin ya kita pakai senjata kimia itu ya, bom atom gitu. Tapi kan akan merusak nanti. Nah, kalau yang seismik pasif itu, ya kita pakai gelombang gempa. Gempa itu kan mengeluarkan gelombang kan ya. Dia kan akan menjalar nanti ke medium bumi. Kemudian kita tangkap itu di seismograf ya kan. Paham yang saya maksud? Iya, Pak. Paham, Pak. Ya, jadi kalau seismik pasif itu ya Anda pakai ini, memanfaatkan fenomena gempa bumi. Karena gelombang gempa itu misalkan Anda lihat di fokus itu, gempanya di situ, dia akan merambat kemana-mana kan ya. Kalau dia merambat di litosfer, kemudian langsung direkam, namanya direct wave, ya kan, gelombang langsung, bisa gelombang P, bisa gelombang S, ya. Kalau dia masuk ke dalam, kemudian merambat, terus ke permukaan, dipantulkan lagi, merambat lagi, baru tercatat di alat perekam, namanya gelombang SS atau gelombang PP gitu ya. Kalau gempa yang besar lagi, misalkan magnitudenya sampai 9,5 gitu, nah dia bisa saja. Jadi dia merambat dari fokus, kemudian ke mantel, kemudian ke inti luar, ya kan? Kemudian masuk ke inti dalam, keluar lagi ke inti luar, ke mantel, ke kerak, ya kan? Itu namanya gelombang PKIKP. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada berapa macam? Satu yang langsung, gelombang P, kemudian ada yang direfleksikan dulu, gelombang PP, ya kan? Kemudian ada yang dipantulkan inti luar, namanya PCP, ya kan? Kemudian ada yang masuk ke inti luar, kemudian keluar lagi, namanya PKP, ya kan? Yang saya sebutkan terakhir tadi, kalau dia masuk ke inti dalam ada PKIKP, ada 5 macam penjalaran gelombang. Kalau S, hanya ada S, SS, sama SCS, ada 3. Ya. Kenapa gelombang P sama gelombang S beda? Ada yang tahu? Ya, kita ini belum bicara tentang gelombang ya. Nanti ada materi untuk gelombang seismik. Ya, ini pengantar saja. Anda tahu bedanya gelombang P dengan gelombang S?
Nggak tahu ya. Kalau namanya P, satunya S, tahu artinya apa itu? Primer, sekunder. Ya. Siapa tadi? Mbak siapa tadi? Dila. Jadi yang P bisa dikatakan gelombang primary. Ya kan? Kalau yang S itu secondary. Ya. Ada juga yang bilang kalau gelombang P itu gelombang pressure. Kalau S itu gelombang shear, geser. Jadi sebagai pengetahuan awal, kita punya ada gelombang P, primary atau pressure, ada gelombang S, secondary atau shear. Ya. Kalau merambat dalam bumi, ada 5 tipe untuk gelombang P. Ada P, ada PP, PCP, PKP, PKIKP, ya kan? Kalau gelombang S cuma ada 3. S, SS, sama SCS. Nah, kenapa gelombang S tidak bisa sampai ke dalam seperti gelombang P? Kalau Anda lihat di slide yang tadi, bahwa sebentar. Kalau Anda lihat sifat tadi, litosfer itu bersifat rigid, ya kan? Kemudian astenosfer itu bersifat liquid, ya kan? Mesosfer rigid, kemudian outer core itu liquid, inner core rigid, ya kan? Kalau gelombang S itu dia tidak bisa menjalar melalui medium cairan. Ya. Tidak bisa merambat melalui medium cair. Kenapa? Ya, nanti Anda bisa pelajari. Tadi saya sudah katakan bahwa gelombang S itu gelombang shear gitu ya. Gelombang permukaan, gelombang geser gitu. Kalau gelombang P itu gelombang pressure. Nanti dari situ kita bisa turunkan persamaan kecepatannya. Kenapa gelombang S itu nggak bisa menjalar melalui medium cair. Ya. Makanya kalau Anda lihat di penjalaran gelombang tadi, yang S itu hanya sampai di atas itu saja. Ya. Dia nggak akan bisa melewati outer core. Karena sifatnya liquid tadi. Kalau astenosfer itu semi-liquid. Ya, semi-liquid itu artinya nggak cair-cair banget itu. Jadi masih kayak lem gitu ya. Kayak gel gitu. Tapi kalau outer core itu benar-benar liquid. Makanya nanti Anda akan bisa menemukan yang namanya shadow zone. Ya. Ini shadow zone.
Jadi daerah-daerah yang tidak bisa atau tidak akan pernah dilewati oleh gelombang seismik, gelombang P ataupun gelombang S. Ya. Kenapa? Ya, nanti Anda akan belajar prinsip hukum Snell, ya kan? Jadi ada refleksi, ada refraksi, ya kan? Kalau gelombang menjalar ketemu lapisan yang berbeda, dia akan membentuk sudut tertentu, ya kan? Ada beberapa daerah yang tidak akan pernah dilewati. Ya. Jadi kalau dari penyelidikan selama ini, shadow zone itu terletak antara 105 derajat sampai 142 derajat. Itu untuk gelombang P. Ya kan? Sedangkan untuk gelombang S, ya semuanya ini dari 105 timur sampai 105 barat. Karena dia kan nggak akan mungkin melewati lapisan cair tadi, ya. Nah, hal-hal seperti ini itu orang mendokumentasikannya ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Kalau ada ada gempa bumi yang sangat besar gitu, ya kan? Ada gempa bumi yang sangat besar, dia bisa merambat jauh. Nah, namanya kalau yang bisa merambat jauh itu teleseismik, ya. Jadi seismik yang bisa merambat sangat jauh. Biasanya di atas 9,5 itu magnitudenya. Oke, sampai sini ada komentar dari teman-teman? Ya, Mas Arya? Pak, saya izin tanya, Pak. Ya. Kalau misalnya perbedaan antara skala Richter dan magnitude itu apa, Pak? Oke. Jadi nanti saya sudah pilih-pilih materinya nanti kalau nggak salah di pertemuan keempat kita akan khusus mempelajari tentang gempa gitu ya. Bedanya skala Richter sama magnitude. Ya. Kalau magnitude itu besaran yang dikeluarkan oleh gempa. Ya. Jadi misalkan gempa itu kan dia mempunyai energi ya. Nah itu dikonversikan besarannya ke magnitude. Kalau skala Richter itu lebih bersifat pada tingkat kerusakan. Ya, tingkat kerusakan. Jadi kalau Anda nanti bisa baca kalau skala Richter itu 1 sampai 9, ya kan? 1 nggak kerasa, misalkan 2 sedikit goyang kayak pusing, 3 itu lampu goyang, 4 genteng jatuh, dan seterusnya. Jadi skala Richter itu lebih ke tingkat kerusakannya. Itu. Tapi kalau magnitude itu dari energi gempanya. Gitu. Ya, menjawab Mas Arya. Pak, terima kasih banyak, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Ini masalah yang metode geofisika itu kan tadi ada pembagiannya. Nah itu apa ya? Kayak gimana kita itu bisa tahu pakai ini itu seperti apa, Pak?
Bisa diulangi, Mbak? Agak kedengaran tadi. Itu kan untuk apa? Untuk metode geofisika itu kan ada tadi kalau nggak salah 4 apa berapa ya itu apa ya? Semisal kita ingin menggunakan metode ini tuh lihatnya dari mana? Oke. Saya tidak begitu tidak begitu jelas mendengarkan, tapi sekilas saya mendengar metode geofisika, bagaimana cara memilihnya gitu ya. Ya. Jadi kalau tadi kan kita punya 4, secara garis besar ada 4 metode geofisika itu, ya kan. Nah, dari 4 metode geofisika itu sebenarnya bisa dipakai untuk semuanya. Bisa dipakai untuk apa saja, ya. Hanya kita harus memilah lagi. Yang pertama berdasarkan tingkat keekonomisannya, ya. Kalau orang itu kan mikirnya mengeluarkan sekecil mungkin, mendapatkan hasil yang sebesar mungkin, ya. Itu yang pertama dari sisi keekonomisannya. Yang kedua dari kondisi di lapangan. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau di pemukiman itu kan tidak mungkin kalau kita melakukan pengukuran metode geofisika yang menggunakan metode aktif dan merusak. Ya. Karena apa? Ya nanti akan merusak daerah sekitarnya. Ya ibaratnya kita mau bunuh semut tapi pakai bom, ya kan? Jadi kita harus mikir itu juga. Contohnya ini seperti ini. Kalau Anda mau mencari air tanah, itu kan kebanyakan kan pasti di pemukiman penduduk ya. Ya paling enggak biasanya ke areal persawahan atau apa gitu. Ya kalau kita menggunakan seismik ya akan merusak kan. Selain itu juga kita harus, tadi yang saya bilang, kita punya 2 metode, ada metode pasif, ada metode aktif, ya kan. Kalau metode pasif itu kita harus modal, kita harus punya source-nya, artificial source. Ya. Kita bisa pakai bom gitu ya, kita bisa pakai palu, getaran, dan segala macam kalau seismik. Nah, kalau metode pasif itu kita nggak perlu mengeluarkan apa-apa, kita hanya ngukur saja. Contohnya gravitasi. Ya, gravitasi itu kita nggak perlu melakukan apa-apa, kita hanya ngukur saja. Ya. Magnetik itu juga metode pasif, karena yang kita ukur kan medan magnet bumi. Ya. Kalau gravitasi tadi kita ngukur percepatan gravitasi bumi. Jadi kita nggak perlu melakukan apa-apa. Tapi kalau seismik, ya kita harus meledakkan bom dulu. Atau kalau resistivitas, kita harus menginjeksikan arus dulu. Ya. Gitu. Tapi untuk suatu kasus, memang minimal kalau bisa 2 metode. Kalau bisa itu 2 metode. Nanti kita bahas lagi pertemuan berikutnya, apa sih kelebihan satu metode dibanding metode lain gitu. Ya. Tapi secara umum sih bisa dipakai untuk semuanya. Kalau mau untuk semuanya bisa. Gitu. Makanya di sini ini kan ditulis ini. Ya. Kalau yang dalam tanda kurung ini sebenarnya
dia secondary method itu ya. Jadi metode sekunder, metode pendukung. Kalau metode utamanya yang di depan-depan ini. Kalau minyak ya pakai seismik, pakai gravitasi, pakai magnetik gitu ya. Kalau air tanah ya pakai geolistrik. Ya. Pakai seismik bisa. Kalau di tengah hutan misalkan tidak ada penduduk, ya. Atau misalkan kalau kita mau mencari sebaran limbah, ya kan, kontaminan limbah, gitu. Kita bisa pakai geolistrik, kita pakai georadar, ya. Loh, kenapa kok ada notifikasi lagi ya ini ya? Anda melihat notifikasi lagi? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Padahal tadi kan sudah di-upgrade katanya ya. Oke, enggak apa-apa. Baik, sampai sini ada komentar dulu? Dari teman-teman? Mas Arafi, ya? Iya, kerusakan di permukaan. Kalau tingkat kerusakan gempa itu kan ngelihatnya secara umum ya, karena source-nya kan satu. Ya. Jadi misalkan sumber gempanya kan satu, kemudian dilihat energinya berapa itu yang keluar sebagai magnitudo tadi, ya kan? Magnitudo kan pasti sama karena sumbernya satu. Kemudian kalau skala Richter ya kita lihat tingkat kerusakan yang paling parah. Jadi tingkat kerusakan yang paling parah. Jadi kita ambil yang paling tinggi kalau skala Richter. Makanya dulu waktu di gempa di Aceh, ya kan? Waktu gempa di Aceh itu kan hampir semua bangunan rusak kan ya. Tapi ada beberapa anomali, misalkan Masjid Baitur Rahman enggak apa-apa gitu kan. Tapi kita tetap bilangnya skala Richternya ya kerusakan yang paling parah. Yang bangunan yang lain hancur itu. Ada lagi Mas Raffi atau yang lain? Ya, kalau nggak ada kerusakan kan tadi saya bilang, kalau misalkan kerusakannya kecil ya 1, 2, atau 3 gitu. Nah, saya tunjukkan. Jadi ada, kalau nggak salah sebentar. Nah, ini. Jadi ada parameter-parameter tertentu yang menunjukkan tingkat kerusakan gitu ya. Jadi kalau kurang dari 2 itu nggak kerasa. Kalau ini 7 misalkan, ya memang ini sifatnya subjektif ya, karena kan kita lihat di permukaan ya. Jadi ya kadang enggak sama persis antara satu lembaga dengan lembaga lain, tapi sejauh ini sih kalau kita melihat ya ada ringnya kan ini, ada 8 sampai 89 itu kan ada banyak ya. Ya itu nanti ya sifatnya memang subjektif, tapi dilihat kerusakan terparah di permukaan. Gitu. Kalau nggak ada yang rusak ya ini mungkin 2 apa itu kan ya.
atau 3 gitu. Oke. Oke. Ya. Jadi yang pertama, sebenarnya efek yang diakibatkan oleh gempa itu kan nggak sama di semua tempat ya. Ada beberapa daerah, Anda pernah dengar istilah likuifaksi gitu. Jadi ada semacam daerah yang kalau dia diganggu sedikit, dia akan mengalami penguatan. Ya. Lapisan batuannya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Anda lihat di Jepang kenapa efeknya lebih kecil gitu ya. Padahal kalau dilihat gempanya besar-besar gitu kan ya. Karena dia sudah belajar ratusan tahun. Jadi mereka itu lebih bersifat ke preventif. Artinya dia akan bikin bangunan yang kalau kena getaran sekian itu nggak apa-apa gitu. Jadi meskipun gempa yang sama, tapi tingkat kerusakannya berbeda karena yaitu tadi mereka sudah mempersiapkan dari awal bahwa saya kalau membuat gedung, buat bangunan itu sudah saya hitung nanti kalau kena getaran sekian tuh dia nggak apa-apa gitu. Pak, berarti intinya magnitude sama skala Richter itu nggak beriringan ya Pak ya? Kalau secara logika dia kan akan sifatnya linear ya. Kalau sumbernya besar kan otomatis kerusakannya juga besar. Iya. Nah, hanya saja di beberapa tempat itu tergantung pada mediumnya tadi, ya kan. Kalau ketemu tempat yang likuifaksi tadi dengan getaran yang sudah besar, dia akan makin tambah besar, kerusakannya jadi makin besar gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Jadi kalau secara logika ya linear antara magnitude dengan skala Richter gitu. Oke. Ada lagi komen pertanyaan dari teman-teman? Saya, Pak. Ya, Mbak siapa? Mbak Luki? Mau tanya. Iya. Saya pernah dengar katanya skala Richter di Indonesia sudah tidak digunakan, toh, Pak? Yang dari BMKG itu karena katanya tidak relevan atau gimana gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau skala Richter itu memang dilihat tingkat kerusakannya tadi. Jadi misalkan gempa dengan magnitude yang sama di Indonesia dengan di Jepang itu bisa beda. Ya, karena tingkat kerusakannya kan tidak sama. Kalau di Jepang tadi memang dari awal sudah direncanakan kalau kita bikin bangunan harus diukur dia tahan getaran sampai sekian gitu kan. Gitu. Jadi kalau skala Richter memang lebih bersifat subjektif. Orang biasanya lebih suka menggunakan magnitude dan intensitas tadi. Jadi intensitas itu juga hampir sama. Intensitas itu ya hampir sama dengan tingkat kerusakan juga sih. Tapi ada parameter lokal yang dimasukkan gitu. Jadi ada parameter lokal yang dimasukkan. Tapi kalau intinya bahwa kalau dari sumber yang sama, ya kan, maka hubungan antara magnitudo dengan intensitas
dengan skala Richter tadi dia kan linear kan ya, sama itu. Hanya saja nanti besarannya yang berbeda di tiap daerah. Oke, ada lagi pertanyaan, komentar? Oke, tidak ada. Tadi teman-teman sudah bisa absen semua ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Oke, sekarang tadi kita sudah belajar interior bumi ya kan. Ada kerak, ada mantel, ada core ya kan. Kalau secara mekanik ada litosfer, astenosfer, mesosfer ya kan, outer core sama inner core gitu ya. Nah, sekarang